kemarin ya, saya dengar dari Bu Frida, seni dari mencari itu adalah sebuah seni, teman-teman. Mencari itu kan kita punya akal kan, untuk mencarinya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang kembali di Fisika Corner, podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Fisika UNESA. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang kayaknya jadi impian banyak banget mahasiswa, yaitu gimana sih caranya bisa jadi mahasiswa yang berprestasi. Bayangin deh, IPK oke, aktif organisasi, ikut lomba sana sini, bahkan jadi asisten laboratorium. Tapi tetap bisa punya waktu buat istirahat dan kehidupan pribadi nih. Tema yang kita angkat pada episode kali ini adalah dari kampus menuju prestasi, cerita, dan inspirasi. Oke, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih teman-teman. Kakak ini nggak cuma sibuk kuliah, tapi juga punya segudang prestasi yang udah digantongi. Oke, kita akan bahas kupas tuntas gimana sih kakak ini bisa konsisten berprestasi, bagi waktu, sampai tips biar gak burn out. So, buat kamu yang lagi nyari motivasi atau lagi ngerasa, aduh hidupku udah kayak lomba lari maraton nih tiap hari, siap-siap ya, karena obrolan kali ini bakal bikin kamu semangat lagi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih kak, aku mau persilakan untuk kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kakaknya, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Ya, terima kasih sudah diundang ke acara yang sangat luar biasa ini. Saya Yohanes Daniar Ramadan, biasa dipanggil Daniar, dari angkatan 2022 Fisika Murni, S1 S1 Fisika. Nah, itu. Mungkin untuk kesibukan saya, mungkin sekarang ya, kesibukan saya masih di menjadi asisten laboratorium, kemudian dulu pernah organisasi juga, tapi sudah demisioner sekarang. Kemudian selanjutnya kalau di rumah mungkin saya ini ya, cuma ngajar les aja, tapi beberapa sudah saya cut seperti itu. Oke, pasti kakaknya ini lagi di sesi ini ya kak, repot sama sempro, nyiapin skripsi dan lain sebagainya ya kak ya. Betul, apalagi semester tua ini ya, semester tua untuk semester 7 ini saya mungkin kesibukan saya ditambah lagi jadi sempro sama menyiapin data skripsi juga sih, kayak gitu. Oke Mungkin nih, dari Kakaknya sendiri sekarang apa? aduh kalau sekarang saya ini lagi fokus sama organisasi kak, lagi Oh, organisasi, terus saya juga ngajar les by the way kak. oh kelas juga? Iya. Sama. Oke nih kak, kita langsung aja ya masuk ke sesi pertanyaan. Oke. Boleh nih kak, ceritakan sedikit tentang diri kakak dan prestasi yang pernah diraih selama menjadi mahasiswa fisika ini kak. Oke, untuk yang selama menjadi mahasiswa ini ya, mahasiswa ini, eee, apa ya, banyak sekali sesuatu yang pengen saya impikan sebenarnya untuk menjadi mahasiswa ini. Salah satunya adalah yang pertama dulu, di SMA saya tidak pernah mendapatkan praktikum awalnya. Bener banget. Kemudian baru di kuliah ini saya mendapat praktikum, ya awalnya saya senang kayak, "Wow, praktikum ya? Ya wis lah," gitu kan. Tapi lama-kelamaan ya membosankan ya, lama-kelamaan. Oh, sampai Kemudian bosan ya kak sama betul. praktikum? Apalagi waktu itu kan apa namanya, tulis kan, Iya apalagi benar. fisika dasar masih tulis. Jadi itu mungkin awalnya saya senang, kayak lama-kelamaan juga, bikin boring lama-lama ya ternyata. Tapi ya, apa ya, kita kan tanggung jawabnya apa, di situ kan tanggung jawabnya adalah ingin mencapai nilai yang tinggi juga kan, apalagi jangan sampai malu-maluin orang tua lah di nilai kuliah ini. Kita jauh-jauh ke sini, kita kuliah ke sini jauh-jauh dibiayai, masa, eee, membuat mereka kecewa kan juga sangat sayang sekali, kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kak Daniar itu aslinya di mana Kak? Kalau saya aslinya ini di Sidoarjo, berhubung saya di Hmm. sini juga PP kan, ya sahabat Wah, Sidoarjo nggak mungkin ada yang ngekos kan Sidoarjo di sini kan, gitu. mahasiswa PP nih teman-teman nih. Oke, Betul, berarti dari boring itu akhirnya timbullah ingin ikut lomba-lomba ya Kak ya? benar. Untuk lomba-lomba ini awalnya saya tuh lihat di Instagram awalnya teman-teman, di Instagram, di FYP, apalagi di teman-teman waktu itu kan belum ada COC, atau kan ada COC kan, mungkin teman-teman lebih FOMO lah. Kalau dulu itu kan, saya lebih ke teman-teman dulu, teman-teman saya di SMP, SMA yang banyak sekali prestasi. Kemudian ada lagi yang lanjut ke PON misalkan, di Uh, PON atau di Asian Games waktu itu. Nah itu dari situ tuh saya pengen, punya sesuatu yang, apa ya, yang bisa saya kembangkan dari diri saya ya, kayak gitu. Eee, ke
di lain waktu kayak di lain misalkan organisasi memang ya membuat kita lebih memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian jiwa organisasi anggota dan lain-lain itu emang iya. Tapi di satu sisi lain, prestasi apa yang pengen saya impikan di situ. Nah, waktu itu alhamdulillahnya itu apa ya, terbesit ada suatu FYP itu lomba, waktu itu lomba apa ya, lomba ceramah kalau nggak salah, ceramah atau lomba pidato, debat. Oh, Nah itu awalnya dulu itu saya pengen lomba debat, akan tapi tapi debat ini bukan di passion saya ya, lebih ke saya pengennya itu sesuatu yang bisa saya dapatkan, bisa saya teliti, ternyata apa, di KTI sama esai. Nah, gitu. Nah, mumpung di KTI sama esai ini ada lomba dari UKIM waktu itu. Di UKIM, lomba saya pertama kali itu di UKIM waktu itu. oh. Lombanya itu namanya Galaksi ya, Galaksi atau apa gitu, saya lupa juga lombanya apa. Kalau di HMP Fisika ini apa lombanya itu ya, apa namanya, Konstanta sama Konstanta, bener Foton, banget. betul kan? Maksud, iya. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa ikut di Konstanta sama Foton Bener banget kegiatan nih ya. teman-teman. Nah, itu juga di situ. Dan di situ kan awalnya lomba-lomba di situ ada KTI, esai kan. Iya. Nah, awal dulu saya ikutnya di KTI karena memang passion saya itu pengennya sama rekan saya lainnya sesuatu yang bisa saya kembangkan kayak gitu. Saya alhamdulillahnya itu saya lolos di final waktu itu, di final sama rekan Alhamdulillah. saya dan alhamdulillah juga di lomba pertama saya itu, di lomba pertama kami itu dapat juara satu alhamdulillahnya. Awalnya Keren kita banget. pesimis karena dari awal tuh gak disebut-sebut. Juara 3 dari UB, Wah, juara 2 dari ITS. Ya wis lah kita pesimis kan. Ternyata jatuhnya dari UNES alhamdulillahnya. alhamdulillah banget. Keren banget loh Kak ada di hari ini. Aku tuh pernah lihat Kak di Instagramnya yang FMIPA Unesa itu loh Kak, yang kan mahasiswa yang berprestasi itu ditayangin gitu kan di postingannya. Terus lihat, loh ada yang dari prodi fisika dong gitu. Terus Kak Daniar gitu. Wah keren banget sih. Terus ini sebagai mahasiswa yang berprestasi nih Kak, gimana sih cara kakaknya itu bagi waktu antara kuliah, kegiatan organisasi, bahkan jadi aslep, terus sama kehidupan pribadinya sendiri? Untuk pembagi waktu ya teman-teman. Mungkin kakaknya juga pernah struggle kan, struggle di mana Bener banget. kakaknya ini mungkin susah bagi waktu antara praktikum, kemudian antara Iya, tugas dari dosen ya kan. Nah, tapi gimana cara kita mengatasinya, yaitu kita buat list ya teman-teman, kita buat list apa yang perlu kita selesaikan di hari itu gitu, targetnya gimana. Mungkin Kakaknya juga kayak gitu atau enggak? Kalau kalau dari dari saya aku kayak sih bener gitu. banget ya, kita bikin to-do list teman-teman, biar nggak keluputan juga. Apalagi kalau aku orangnya agak lupaan gitu. Jadi biar oh ya nanti aku ngapain aja, aku mumpung lagi inget aku catat. Jadi bener Benar banget benar. kata Kak Daniar, kalau bikin to-do list itu mempermudah dan bikin kita punya manajemen waktu. Ya sama kayak kita buat lah misi hari ini apa yang perlu diselesaikan gitu. Misalkan misinya mengerjakan bab 2 3 praktikum, ya udah di hari itu mau nggak mau ya harus selesai itu. Misalkan selesainya sampai jam 12 malam, ya udah hari itu harus selesai karena masih ada pekerjaan lain yang mungkin kita kerjakan di hari kemudian. Misalkan ada tiba-tiba dapat tugas dari dosen buat makalah atau apapun itu. Nah, to-do list itu penting, bikin list kemudian manajemen waktunya itu gimana, targetnya itu apa, jangan sampai kalian ke-distract dengan sesuatu yang ajaib ini, handphone. Bener banget. Kalau sekali udah lihat HP, waduh lupa waktu ini. Bener kan? Nah, kayak gitu. Bener, Untuk mengatasinya ya gitu, membagi waktu, manajemen waktu, mengatur mood, mood itu juga penting sekali mood itu. bener banget nih. Kalau nggak ditarget juga susah ya kak. Bener Betul. kayak kalau kita nggak selesai hari ini, besok-besok waduh tambah nanti kita tambahan lagi dari dosen, kita tambahan lagi dari praktikumnya ya yang Ya super mungkin banyak banget beberapa ini. mahasiswa itu suka mengerjakan di itu ya, di H-1 pengumpulan atau apapun itu. Waduh, iya Kalau, bener menurut banget. saya itu, apa ya, bikin kita malah gupul. Iya Mungkin ada benar. beberapa mahasiswa yang kayak H-1 mengerjakan itu adalah banyak ide yang masuk misalkan. Nah itu mungkin, beberapa orang, kebiasaannya orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya H-1 itu malah bikin, kita gerusa-gerusu, malah nggak mendapatkan yang maksimal. Apalagi mau Bener. ikut lomba, masa ikut lomba dikumpulkan sesuatu yang kayak kalian kumpulkan tugas nggak mungkin. Jadinya ya udah, kerjakan di jauh-jauh hari, kalau dari saya kayak gitu. Tahu nggak sih kak, itu tuh ada sebutannya kak, SKS, Ya sistem betul, sistem kebut semalam nih. iya sih, itu semua itu gupul sebenarnya, semua gupul. Bener, kalau gopo-gopo malah nggak maksimal ya kak ya. Nanti nilai dari aslemnya, waduh, di bawah KKM ini. Ya coretan, coret coret coret. Langsung ada pesan tersendiri pulpen merah. Oke nih kak, aku mau tanya nih kak. Dari Kak Daniel sendiri, ada nggak sih metode belajar fisika yang menurut Kak Daniel itu paling efektif dan bisa direkomendasikan ke teman-teman nih? Oke, kakaknya itu nggak kalau fisika susah?
Setuju, setuju banget. tujuan. Nah, apalagi fisika itu nggak bisa hanya dihafal. Fisika itu harus paham konsepnya. Kita mungkin bisa aja hafal urutan rumusnya itu hafal, tapi kita paham nggak konsepnya itu apa. Apalagi mungkin ya kalau dari saya ya, kalau dari pengalaman saya waktu nge-pralab atau mau menguji teman-teman mahasiswa yang mau praktikum itu teman-teman itu paham konsepnya, paham. Namun pengaplikasiannya itu bingung. Bener Terus banget. gunanya praktikum itu apa? Nah, harusnya kan teman-teman itu paham praktikum itu gunanya itu apa. Contohnya aja kayak di hukum Ohm apa yang harus dipahami di sini, pengaplikasiannya gimana, di kehidupan sehari-hari itu gimana. Kayak gitu, jangan sampai kalian tuh hanya mengerjakan aja selesai, mari dikerjakan, dikumpulkan, lupakan. Nah, fungsinya itu apa sebenarnya di situ, kayak gitu. Jadi pahami dulu ya Kak, kan makanya ada fungsinya pralab itu tadi ya Kak. Terus biar nanti waktu ambil data itu nggak bingung teman-teman. Nanti Iya. kalau udah ambil data, dicek data, suruh ngulang lagi kan sama aja kerja 2 kali ya Kak ya. Betul, apalagi ini juga sama mengatur mood. Di fisika itu moodnya harus bagus, karena dalam fisika kalau pikirannya itu udah apa ya pusing, kemudian banyak pikiran overthinking, ya udah nggak akan bisa untuk mengerjakan. Benar Kakaknya banget. gimana kalau misalkan mengerjakan tugas fisika? Bener Kak, nunggu mood sih. Kalau nggak mood ya percuma. Kalau kita nggak mood ya ngerjain, paksa ini ngerjain. Pasti Benar, sama aja nanti nggak selesai-selesai. Soalnya kayak ke-trigger sama mood kita kayak nggak pas gitu kan. Jadi lebih baik istirahat dulu, selesain sama diri sendiri. Kalau udah siap, udah mood lanjut. Gas selesaiin. betul. Apalagi yang kalau kita ya mungkin mahasiswa-mahasiswa itu ada yang ikut organisasi. Nah, pulangnya organisasi kan masih badan capek, tapi Bener. tetap ada target untuk mengerjakan tugas atau laporan, kita istirahatkan sejenak diri kita. 15 menit, 20 menit, atau 30 menit tidak apa-apa, asalkan ada istirahatnya untuk diri kita sendiri. Rest dulu lah, kita atur dulu moodnya, baru kita mengerjakan tugasnya gimana. Biar nggak struggle, terus kayak itu ya percuma kalau misalnya kita itu nugas tapi dengan mood yang buruk atau jelek itu ya percuma. Malah bikin kita budek kalau saya Iya bener bener bener. gitu. Jadi malah stucknya di situ-situ aja gitu ya Kak. Oke. Iya, Kalau dari ceritanya Kakak ini berarti kayaknya bisa dilihat nih Kak. Kakaknya pasti pernah nih ngalamin kesulitan besar selama kuliah ya Kak. Terus gimana sih cara Kakaknya ngatasi gitu? kalau aku ya, kalau menurutku struggle itu dimana kita bingung untuk ngatur waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, eee, kita bingung untuk apa yang harus kita selesaikan dulu. Terutama misalkan dibarengi antara praktikum A, B, C dalam satu waktu, kemudian Kakaknya sekarang, semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3 Kak. 3, oke. Mungkin waktu praktikum juga Kakaknya bingung kan, untuk atur Bener. waktu kan, apalagi Bener banget. struggle-struggle untuk mengerjakan laporan, apalagi mepet deadline lah mungkin ya, mepet deadline Iya. struggle-nya. Nah, yang pertama, kunci yang pertama itu emang kalau menurutku ya, itu waktunya gimana, target, apalagi ya kalau aku dulu sepengalamanku, saya mungkin pernah struggle itu waktu di ujian lisan, kemudian dibarengi sama praktikum, apalagi dibarengi lagi sama, mau ada ujian lagi dari matkul lain, itu menurutku susah gitu. Jadi tapi dengan kita dengan kita mengatur mood kita, dengan kita habis itu kita rehatkan badan kita dulu, itu bisa kok kayak gitu. Keren banget ya. Dari cara ngatasinya Kakaknya gitu, Kakaknya juga ikut lomba loh. Capek-capek kayak gitu tapi tetap usaha ikut lomba ya Kak ya. Bener. Luar biasa sekali. Terus kalau menurut Kakak nih, selama banyak banget perjalanan perlombaan yang diikuti, seberapa besar sih peran dukungan dari dosen, teman-teman dalam perjalanan prestasi Kakak? Eee, Kalau menurutku ya untuk kegiatan lomba ataupun sesuatu hal yang kita lakukan itu kita sekarang berorganisasi. Kita kan misalkan megang proker kayak ya, Iya. proker lah, kalau misalkan nggak ada dukungan gimana? Kan susah kan, kita masa Iya. berjalan sendiri, jadi kita keluar sendiri nggak mungkin. Nah, Iya benar. dukungan itu penting. Kemudian dosen, di sini dosen itu apa perannya? Kalau menurut saya dosen perannya di sini, bukan kita nggak bisa menganggap beliau itu seperti kayak orang tua kita yang, nggak bisa. Ya kita gimana caranya, dosen itu hanya berperan sebagai membimbing, Benar. dukungan beliau itu sebagai membimbing kita, misalkan proker A dibimbing untuk, "Ini harusnya gini, biar nggak ada masalah dengan, peserta, jadi kayak gini." Nah, gitu. Nah, kalau dari saya itu lomba, beliau tuh memberi dukungan dari kelompok kami tuh,
eee, gimana solusinya dari soal ini gimana, judulnya itu apakah cocok, kemudian, partnernya ini apakah sesuai, seperti itu kalau dari saya. Oke. Jadi apa, setiap individu itu punya peran masing-masing ya Kak Betul, untuk betul dukungan sekali itu ya? teman-teman. Oke nih Kak, kan Kakaknya udah banyak nih ngelewatin, ngikutin perlombaan-perlombaan. Bisa Kak kasih tips persiapan ketika akan melakukan perlombaan itu gimana aja? Untuk perlombaan nih, Kakaknya minat lomba? Minat tapi belum ada waktu. Nah, mungkin untuk perlombaan dari, awalnya ya kita siapin dulu, apakah kita itu siap untuk ikut lomba, gitu. Ditata Kak dulu niatnya ya? betul, niatnya dulu ditata, niatnya sik, awalnya niat sik yang budal, gitu. Habis itu yang kedua, kita baru cari partner. Partnernya penting. Misalkan kita mau lomba di bidang A, ternyata ada peran kimia di sini. Nah, berarti kita cari partner dari kimia. Apalagi di PKM. Kakaknya pernah dengar PKM? Iya pernah. Dulu Ya, kan waktu semester 1 masih awal maba itu diwajibkan diwajibkan maba, PKM iya, ya, ya itu. diwajibkan maba. Nah, untuk salah satunya itu PKM, teman-teman. PKM itu kan kita harus cari partner yang sesuai dengan judul kita, kriteria kita, konsep kita, seperti itu. Bener banget, kalau partnernya nggak mendukung kan juga susah ya Kak jalannya. Bener. Oke, berarti kayak itu udah termasuk tips ya Kak? Kalau menurut Kakaknya ada nggak sih tips yang ingin Kakak bagikan secara personal kepada mahasiswa fisika kalau ingin berprestasi itu harus gimana? Prestasinya juga nggak di akademik aja, tapi di non akademik. Itu apa aja Kak tipsnya? Untuk tipsnya dari aku ya, untuk pengen sesuatu yang berprestasi, ingat untuk tujuan kita itu apa. Misalkan dari memperbaiki CV. Nah, kita cari lomba. Lomba itu nggak harus kalian apa namanya dengar dari orang lain. Kalian bisa cari sendiri. Karena kemarin ya, saya dengar dari Ibu Frida, seni dari mencari itu adalah sebuah seni, teman-teman. Mencari itu kan kita punya akal kan untuk mencarinya. Nah, itu mencari itu ada seni. Nah, itu saya juga terkesima kan di situ. Seperti otak kita itu punya cipta, sebenarnya kita cipta. Apakah kita mau untuk men-share ilmu itu ke mereka atau men-share informasi itu ke mereka, itu kan hak kita gitu loh untuk mencarinya. Belum tentu kalian tanya ke teman, nah teman itu masih tahu kan belum tentu, mungkin dikit sendiri buat mereka. Nah, alangkah baiknya mencari sendiri, lombanya sendiri, kemudian bikin kayak circle lomba ataupun partner lomba kayak gitu. Mungkin Kakaknya juga kalau mau ikut PKM gitu coba cari partner yang mungkin niatnya bagus untuk PKM gitu. Karena yang pertama itu niat. Kalau misalnya kita nggak niat tapi ikut lomba ya teman-teman ya, nanti kita mengerjakannya setengah-setengah. Yang kedua Bener tuh banget. mood. Niatnya emang dibarengi sama mood ya, niat dibarengi sama mood. Dan juga manajemen waktu itu penting kayak gitu. Saya dapat kata-kata hari ini loh. Mencari itu seni teman-teman. Oke. Luar biasa banget ini cerita dari Kakaknya, pengalamannya gila banget ya Hmm. Kak ya. Wah lebar sekali, teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita hari ini di podcast kali ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang Kak Daniar nih. Mulai dari strategi belajar, manajemen waktu, hingga bagaimana menghadapi tantangan kehidupannya nih Kak. Terima kasih banyak kepada Kak Daniar sudah berbagi cerita dan inspirasi di podcast kami kali ini. Untuk sobat fisika yang punya pertanyaan atau tanggapan, boleh banget nih tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa lewat DM ke Instagram @hmpfisikaunesa ya. Siapa tahu pertanyaan kalian bisa dijawab di episode selanjutnya. Ingat, prestasi itu bisa diraih siapa saja, asal mau usaha dan konsisten. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.